Bunda-bunda punya stok daging sapi, tapi bosan kalau dimasak gitu-gitu aja? Mending dagingnya dibuat kayak gini aja, Bun. Dijamin bakal ketagihan. Bahan-bahannya simpel banget, cara membuatnya juga gak bikin ribet. Siapkan daging sapi cincang. Ini saya pakai 200 gram daging sapi segar yang sudah dicopper. Siapkan juga 1 buah bawang bombay ukuran sedang, lalu dicincang kasar. Lalu tambahkan irisan daun bawang yang banyak ya, Bun, biar makin mantap. Dan ini 2 siung bawang putih yang sudah dicincang. Kalau suka pedas, bisa ditambah irisan cabai ya. Panaskan minyak secukupnya, lalu tumis bawang putih dan bawang bombaynya. Ditumis sampai harum ya, Bun. Kalau sudah keluar wangi di asri bawangnya, masukkan daging sapinya. Lalu diaduk-aduk sampai tercampur semua. Kalau dagingnya sudah setengah matang lah, masukkan irisan daun bawang. Aduk-aduk lagi sampai daun bawangnya layu. Untuk seasoningnya, saya pakai bumbu marinasi yang ini ya, Bun. Cukup 1 sendok makan saja. Kaldu bubuk sapi sebanyak setengah sendok. Setengah sendok teh penyedap. Dan 1 sendok teh garam. Lalu diaduk-aduk sampai tercampur semua dengan merata. Jangan lupa koreksi rasanya dulu ya, Bun. Untuk bumbunya kalian bisa pakai bumbu kari, bumbu rendang, atau bumbu lainnya. Sesuai selera saja ya. Kalau sudah benar-benar matang, langsung pindahkan ke dalam wadah lebih besar. Aromanya sedap sekali. Kemudian tambahkan 3 butir telur ya, Bun. Lalu diaduk-aduk sampai tercampur semua. Tidak perlu ditambah bumbu apapun ya, Bun, karena sebelumnya daging sudah berbumbu. Kalau sudah selesai, sisihkan dulu. Panaskan pan atau teflon, atau pakai wajan yang bagian bawahnya datar seperti di video ya. Lalu wajannya diolesi dengan minyak atau margarin ya, Bun. Kemudian susun kulit lumpia seperti di video. Pastikan tidak ada celah, biar gak mudah bocor. Api kompornya belum dihidupkan ya, Bun. Lalu tuang adonan telur dagingnya. Tuangnya tepat di bagian tengah ya, Bun. Adonan telur daging ini bisa jadi 2 kali ya. Sebelum ditutup, dirapikan dulu, supaya hasilnya sama rata. Lalu tutup dengan 1 atau 2 lembar kulit lumpia. Kemudian bagian pinggirnya ditutup seperti di video ya. Kalau terlihat tidak rapi, jangan khawatir ya, karena nanti hasilnya tetap cantik kok. Nah, di tahap ini baru dihidupkan api kompornya, tapi kecil saja ya. Lakukan sama persis seperti di video, supaya nanti hasilnya memuaskan. Ingat ya, Bun, api kompornya kecil saja. Kalau bagian bawahnya sudah mengeras, segera dibalik, tapi perlahan aja ya. Langsung dirapikan tiap pinggirannya sebelum mengeras. Harus sering dibalik ya, Bun, biar matangnya merata. Sesekali ditekan-tekan biar hasilnya padat. Tiap pinggirannya juga harus matang ya, Bun. Caranya seperti di video. Kalau sekiranya sudah matang, matikan kompornya. Tekstur kulit lumpianya garing banget. Lanjut, dipotong-potong selagi masih panas, potong menjadi beberapa bagian ya, Bun. Hasilnya padat banget, aroma daging sapi, telur, dan daun bawangnya menggoda sekali. Untuk rasanya, udah pasti ini enak banget. Kalian wajib mencobanya, dijamin bakal ketagih. Bun, kalian pasti suka dong sama cemilan yang satu ini? Nah, kali ini saya mau berbagi resep simple bikin bakwan jagung yang enak, gak lembek, dan renyahnya itu awet tahan lama. Siapkan bahan-bahannya ya, Bun. Ada jagung manis, wortel, irisan daun bawang, irisan daun seledri. Kalau kalian suka pedas, bisa ditambah irisan cabai rawit ya, Bun. Semua bahan-bahan tadi masukin ke dalam wadah. Tambahkan 2 siung bawang putih yang sudah diulek. Tambahkan seasoning seperti lada bubuk, ketumbar bubuk, garam, dan penyedap secukupnya saja. Tambahkan 5 sendok makan terigu dan 6 sendok makan tepung beras. Aduk-aduk sampai tercampur semua hingga merata. Pakai tepung berasnya lebih banyak dari terigunya ya, Bun, biar nanti renyahnya tahan lama.
Kalau sudah tercampur semua, tambahkan air secara bertahap. Aduk-aduk lagi sampai jadi adonan yang pas. Kalau adonannya kayak gini, udah cukup pas ya, Bun? Sebelum digoreng, koreksi rasanya dulu. Jika sudah pas, langsung digoreng di minyak panas. Untuk bentuk dan ukurannya, sesuai selera saja ya, Bun. Ini saya cukup 1 sendok makan aja. Goreng sampai matang kekuningan, dengan api kompornya sedang saja ya. Jangan lupa sering dibalik supaya matangnya merata. Buat yang belum subscribe channel saya ini, silahkan di-subscribe dulu ya, biar nanti nggak ketinggalan resep-resep simple dari channel ini. Terima kasih. Cemilan gorengan ini tuh cocok banget dimakan saat santai bareng keluarga, atau bisa buat hidangan saat ada tamu, dan bisa juga loh buat ide jualan gorengan. Kalau mau dijual, pastikan harganya sesuai dengan modalnya ya, Bun. Dijamin bakal laris manis banget. Kalau sudah matang, angkat dan tiriskan. Aromanya gurih banget, jadi gak sabar memakannya. Dimakan selagi masih hangat, dan jangan lupa makan dengan cabai rawit biar makin mantap. Atau dimakan dengan saus sambal juga bisa kok. Teksturnya kres-kres banget kan, Bun? Tidak keras dan tidak mudah lembek. Pokoknya enak banget. Dan ini saya mau berbagi resep simple ide cemilan yang cocok banget buat ide jualan. Bisa dijual 1000-an atau 2000-an aja. 6 tahu putih ukuran sedang lalu dihancurkan. Bisa pakai sendok garpu atau dengan cara masing-masing saja ya, Bun. Kalau sudah selesai, sisihkan dulu. Tumis bawang merah dan bawang putih yang sudah dicincang. Ini saya pakai 3 butir bawang merah, 1 siung bawang putih, tumis sampai setengah matang saja ya. Maaf ya, Bun, kalau minyaknya terlihat berbusa, soalnya ini bekas goreng telur. Kemudian masukkan tahunya ya, Bun. Maaf, pas masukin tahu tidak record. Tambahkan 3 butir telur ayam. Aduk-aduk terus sampai tercampur semua. Kalau sudah tidak terlalu basah, tambahkan seasoningnya. Lada bubuk, garam, dan penyedap secukupnya saja ya. Tambahkan irisan daun bawang biar makin mantap, secukupnya saja. Jangan lupa koreksi rasanya ya, Bun. Jika masih ada yang kurang, bisa ditambah sesuai dengan selera saja. Kalau tekstur dan tampilannya sudah kayak gini, itu tandanya sudah matang ya, Bun. Sekarang siapkan kulit lumpia secukupnya saja. Siapkan juga bahan perekatnya dari terigu dan air, lalu diaduk sedikit kental. Untuk isiannya cukup 1 sendok makan saja ya. Kemudian dilipat seperti di video. Bagian ujungnya jangan lupa dikasih bahan perekat. Nah, ini, Bun, hasilnya. Tidak bocor kan isiannya? Sekarang buat lagi ya, sampai semuanya selesai. Bisa disimpan di kulkas buat stok frozen food, tapi harus di wadah yang kedap udara ya, Bun. Bisa juga langsung digoreng di minyak panas, tapi api kompornya sedang saja. Langsung dibalik aja ya, Bun, soalnya kulit lumpia itu bagian bawahnya cepat kering. Bolak-balik terus sampai benar-benar matangnya merata. Kalau sudah matang, angkat dan tiriskan minyaknya.
Lumpia isi tahu telurnya sudah matang nih, Bun. Teksturnya garing tapi tidak keras. Isiannya enak banget. Kalian wajib mencoba resep ini ya. Kalau mau dijual, sesuaikan dengan budget modalnya saja ya, Bun. Bisa dijual 1.000-an atau 2.000-an. Makan dengan saus sambal atau cabai rawit. Ini makin mantap, Pol. Terima kasih sudah menonton video ini ya. Jangan lupa di-subscribe supaya tidak ketinggalan video selanjutnya.